Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aula utama ST Jude International School tampak berkilauan sore itu. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit memantulkan cahaya ke atas lantai marmer yang dipoles sempurna. Aroma bunga lili segar dan parfum mahal memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer kelas atas yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Hari ini adalah perayaan pencapaian tahunan siswa berprestasi, dan Arka, putra tiriku, berdiri di sana sebagai salah satu bintang utama. Aku, Aruna, duduk di barisan depan. Aku mengenakan gaun sutra berwarna emerald yang dipesan khusus dari desainer ternama. Penampilanku sempurna, tenang, dan elegan. Namun, di balik senyum tipis yang kupasang untuk formalitas, ada rasa lelah yang mulai mengakar. Sudah 5 tahun aku membiayai setiap napas di keluarga ini. Lihatlah putraku, bisik Bram, suamiku, yang duduk di sebelahku. Ia mengenakan jam tangan Patek Philippe, hadiah ulang tahun dariku bulan lalu. Dia mewarisi kecerdasanku. Darah bangsawan memang tidak pernah berbohong. Aku hanya tersenyum kecil. Aku ingin mengingatkan Bram bahwa darah bangsawan itu tidak akan bisa membayar biaya kursus privat Arka yang mencapai puluhan juta per bulan jika bukan karena rekening bankku, tapi aku menahan diri. Aku selalu mencoba menjadi istri yang menjaga martabat suaminya. Acara inti dimulai. Arka naik ke podium untuk menerima penghargaan sebagai kapten tim basket sekaligus siswa dengan nilai esai terbaik. Tepuk tangan membahana. Arka tampak gagah, namun tatapannya saat melihatku di bangku penonton selalu terasa dingin, seolah aku adalah noda di tengah kain putih bersih kehidupannya. Setelah seremoni selesai, sesi ramah tamah dimulai. Kami dikerumuni oleh wali murid lainnya. Disinilah badai itu bermula. Nyonya Aruna, Anda pasti bangga sekali punya putra seperti Arka, ujar Ibu Clarissa, salah satu sosialita yang juga wali murid di sana. Dia tidak hanya tampan, tapi juga sangat berbakat. Pasti didikan Anda sebagai ibunya sangat luar biasa. Sebelum aku sempat membuka mulut untuk mengucapkan terima kasih, Bram tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar meremehkan. Ah, Ibu Clarissa. Sela Bram dengan suara yang cukup keras hingga menarik perhatian orang-orang di sekitar kami. Jangan salah paham. Arka bisa sehebat ini karena genetik dari ibu kandungnya. Aruna ini, ya, dia memang ada di rumah, tapi dia hanya ibu tiri. Tugasnya hanya memastikan urusan logistik dan tagihan beres. Suasana tiba-tiba menjadi kaku. Ibu Clarissa tampak kikuk, tidak tahu harus merespons apa. Aku merasakan darahku berdesir, telingaku mulai panas. Namun, yang lebih menyakitkan adalah ketika Arka bergabung ke dalam lingkaran kami. Papa benar, Tante Clarissa, ujar Arka dengan nada santai, seolah pembicaraan ini bukan hal yang kasar. Tante Aruna itu cuma orang asing yang kebetulan tinggal bersama kami. Jangan puji dia atas prestasiku. Dia bahkan tidak mengerti apa itu calculus atau taktik basket. Dia cuma tahu cara menulis angka di buku cek. Beberapa orang di sekitar kami mulai berbisik-bisik. Ada yang menatapku kasihan, tapi lebih banyak yang menatapku dengan pandangan merendah. Seolah aku memang hanyalah pengasuh yang dibayar mahal untuk masuk ke dalam lingkaran mereka. Bram, Arka, ini bukan tempat yang tepat untuk bicara seperti itu. Bisikku setenang mungkin, meski jemariku gemetar di balik tas clutch milikku. Bram justru mendengus. Ia menyesap champagne-nya dan menatapku dengan mata yang penuh keangkuhan. Kenapa? Kamu tersinggung karena kebenaran? Kamu itu jangan sok mengatur atau merasa punya andil besar dalam harga diri keluarga kami. Aruna, sadarlah posisimu. Kamu itu hanyalah pelengkap. Kamu masuk ke keluarga ini saat kami sudah punya nama besar. Jangan karena kamu punya sedikit uang, kamu merasa bisa menjadi ibu beneran buat Arka. Sedikit uang? Aku mengulang kalimat itu di dalam hati. Seluruh operasional rumah mewah yang kami tempati, cicilan mobil sport yang dipamerkan Bram di luar, hingga donasi gedung perpustakaan sekolah ini yang baru saja diresmikan, semuanya berasal dari keringatku sebagai pemilik perusahaan properti yang kabangun dari nol. Pak, sudahlah, ucap Arka sambil melirikku sinis.
Ibu tiri ini mungkin sebentar lagi mau menangis dan mengancam tidak memberi uang jajan. Biasalah, senjata orang yang tidak punya kelas ya cuma uang. Mereka berdua tertawa, meninggalkan aku yang berdiri mematung di tengah aula yang dingin. Aku melihat punggung suamiku dan anak tiriku yang berjalan menjauh, menyapa rekan-rekan bisnis Bram seolah-olah merekalah penguasa dunia ini. Mereka lupa siapa yang membelikan jas yang mereka pakai. Mereka lupa siapa yang membayar biaya keanggotaan klub golf tempat Bram mencari koneksi. Aku menarik napas panjang, menelan semua penghinaan itu bulat-bulat untuk terakhir kalinya. Di dalam kepalaku, sebuah keputusan besar telah diambil. Jika mereka menganggap aku hanyalah mesin ATM dan orang asing, maka aku akan menunjukkan apa yang terjadi jika mesin itu berhenti berfungsi dan orang asing itu meminta kembali miliknya. Aku berjalan menuju pojok ruangan, mengambil ponselku, dan mengirim pesan singkat kepada sekretaris pribadinya. Maya, kumpulkan semua bukti pembayaran sekolah Arka, biaya perawatan mobil Bram, dan seluruh tagihan rumah tangga selama 3 tahun terakhir. Besok pagi, panggil pengacara yayasan. Aku ingin mencabut seluruh donasi untuk St. Jude International. Sekarang. Malam itu, lampu kristal aula masih bersinar terang, tapi bagiku, cahaya untuk Bram dan Arka sudah resmi kupadamkan. Mereka tidak sadar bahwa panggung yang mereka injak saat ini adalah panggung yang aku bangunkan untuk mereka. Dan aku tidak sabar melihat mereka jatuh saat aku merobohkan tiang penyangganya. Suasana di dalam mobil Rolls-Royce Ghost itu terasa mencekam, setidaknya bagiku. Namun, bagi Bram dan Arka, keheningan ini seolah-olah adalah kemenangan. Mereka duduk bersandar dengan angkuh, sementara sopir pribadiku, Pak Nanang, mengemudikan kendaraan dengan sangat hati-hati. Aku duduk di kursi depan, sengaja menjaga jarak fisik dari dua orang yang baru saja menguliti harga diriku di depan publik. Kenapa diam saja, Aruna? Masih mau merajuk soal ucapan kami tadi? Bram memecah keheningan dengan nada meremehkan. Ia sibuk memeriksa ponselnya, mungkin melihat unggahan foto-foto acara tadi di media sosial. Aku tidak merajuk, Bram. Aku hanya sedang berpikir, jawabku datar. Mataku lurus menatap jalanan Jakarta yang mulai macet oleh kendaraan malam. Pikirkan saja posisimu, sahut Arka dari kursi belakang. Suaranya terdengar sangat dewasa untuk remaja seusianya, namun kedewasaan yang salah arah. Tante harusnya bersyukur papa mau membawa tante ke acara sekolah elit seperti tadi. Tanpa nama besar papa sebagai pengusaha sukses, tante cuma akan jadi wanita karir yang tidak punya status sosial di lingkaran kelas atas. Aku hampir saja tertawa getir mendengar kata, pengusaha sukses. Bram memang memiliki bisnis di bidang logistik, tapi bisnis itu sudah sekarat sejak 3 tahun lalu. Jika bukan karena suntikan dana pribadiku setiap bulan, perusahaannya sudah lama dinyatakan pailit. Namun, dia terlalu gengsi untuk mengakui itu di depan anaknya. Dan aku selama ini terlalu bodoh karena memilih menjaga perasaan mereka. Status sosial? Tanyaku pelan, sambil menoleh sedikit ke belakang. Jadi itu yang kalian pikirkan tentang aku? Hanya orang asing yang menumpang nama besar papa kalian. Memang begitu kenyataannya, kan? Bram menyela dengan kasar. Dengar, Aruna, kami ini keturunan keluarga terpandang. Nama belakangku punya sejarah. Kamu hanya beruntung punya uang banyak dari bisnis propertimu yang agresif itu. Tapi kelas, kamu tidak punya itu. Kamu itu cuma ibu tiri yang kebetulan kaya. Jadi jangan coba-coba mengatur hidup Arka atau menuntut pengakuan sebagai ibu. Mobil akhirnya memasuki area parkir luas di kediaman kami. Bukan sembarang rumah. Ini adalah sebuah mansion di kawasan Menteng yang aku beli dengan tunai sebelum aku bertemu Bram. Tapi di mata mereka, ini adalah rumah keluarga Bram. Begitu pintu mobil dibukakan, Arka keluar lebih dulu dengan langkah pongah. Ia berhenti sejenak di depan pintu utama yang megah, lalu berbalik menatapku. Oh ya, Tante. Ucap Arka dengan senyum miring yang sangat menyebalkan. Besok ada tagihan untuk perjalanan studi banding ke London bulan depan. Aku mau kelas bisnis, bukan ekonomi. Dan aku butuh uang saku tambahan dalam pound sterling.
Papa bilang tante sudah menyiapkan anggarannya, kan? Aku tidak langsung menjawab. Aku turun dari mobil, merapikan gaun sutraku yang sedikit kusut, lalu berjalan mendekat ke arahnya. London? Bukankah itu perjalanan yang sangat mahal, Arka? Mahal. Arka tertawa, menoleh pada ayahnya yang juga baru turun dari mobil. Pak, dengar itu. Dia mulai perhitungan lagi. Memang benar kata teman-temanku. Ibu tiri itu sifat aslinya pelit. Padahal bagi tante, uang segitu kan receh. Bram menghampiri kami, merangkul bahu Arka dengan bangga. Sudahlah, Arka. Dia hanya sedang menunjukkan kuasanya karena merasa kita butuh uangnya. Aruna, jangan mempermalukan diri sendiri. Bayar saja tagihannya besok pagi. Jangan sampai Arka malu di depan teman-temannya karena dianggap tidak mampu. Aku tidak akan membayar 1 sen pun. Ucapku dengan suara yang sangat tenang namun tajam. Langkah Bram dan Arka terhenti tepat di depan anak tangga teras. Mereka berbalik serentak, menatapku dengan ekspresi seolah-olah aku baru saja mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing yang tidak mereka mengerti. Apa kamu bilang? Suara Bram merendah. Tanda ia mulai tersulut emosi. Aku bilang, aku tidak akan membayar biaya London itu. Dan aku juga tidak akan membayar tagihan klub golfmu minggu depan. Bram, ulangku, kali ini dengan tatapan mata yang mengunci mereka berdua. Arka mendengus kasar. Tante gila? Kalau aku tidak ikut, aku mau ditaruh di mana mukaku? Teman-temanku semua ikut. Tante cuma ibu tiri. Tugas tante itu mendukungku, bukan malah menjatuhkanku. Justru karena aku cuma ibu tiri, aku sadar bahwa aku tidak punya kewajiban moral untuk memanjakan anak yang bahkan tidak tahu cara menghormati orang yang memberinya makan. Balasku telak. Jaga mulutmu, Aruna. Bram melangkah maju. Jarinya menunjuk tepat di depan wajahku. Kamu jangan lancang. Kamu pikir dengan uang itu kamu bisa menginjak-injak harga diriku di depan anakku? Kamu itu cuma pelengkap di sini. Kamu masuk rumah ini untuk melayani kami. Aku tersenyum. Senyum tulus pertama yang kurasakan sejak pesta tadi. Melayani kalian? Bram, lihat baik-baik sekelilingmu. Perhatikan pilar-pilar rumah ini. Perhatikan lampu kristal di ruang tamu itu. Dan perhatikan aspal yang sedang kamu injak sekarang. Semua ini milikku. Bukan milik keluarga besarmu yang katamu terhormat itu. Tante benar-benar sombong, teriak Arka. Aku malu punya ibu tiri seperti tante. Aku berharap papa tidak pernah menikahimu. Harapanmu akan segera terkabul, Arka. Kataku sambil berjalan melewati mereka masuk ke dalam rumah. Malam ini, tidurlah yang nyenyak di kasur mahal itu. Karena besok, dunia yang kalian bangga-banggakan ini akan mulai runtuh. Aku masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Di dalam, aku tidak menangis. Sebaliknya, aku merasa sangat ringan. Aku mengambil tablet di meja nakas, membuka aplikasi perbankan, dan menonaktifkan semua kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Bram dan Arka. Aku juga mengirim pesan kepada manajer propertiku. Siapkan dokumen kepemilikan asli rumah Menteng. Besok pagi, aku ingin semua akses kode digital gerbang dan pintu diubah. Dan satu lagi, batalkan semua pembayaran otomatis untuk SPP Arka di ST Jude. Di luar kamar, aku bisa mendengar suara Bram yang masih mengomel di ruang tengah, merutuki kesombonganku dan berjanji pada Arka bahwa besok semuanya akan beres. Dia belum tahu bahwa besok, yang dia bayangkan tidak akan pernah datang. Mereka pikir mereka adalah raja di istana ini, dan aku hanyalah pelayan yang membawa nampan berisi emas. Mereka lupa, akulah yang membangun istana itu, dan aku punya kunci untuk mengusir siapapun yang tidak tahu diri di dalamnya. Pagi itu, matahari menyelinap masuk melalui celah gorden sutra di ruang kerja pribadiku. Tidak ada lagi aroma kopi yang disajikan dengan senyuman. Aku sengaja mengunci pintu ruang kerja sejak pukul 5 pagi. Di hadapanku, layar monitor ganda menyala terang, menampilkan barisan angka, mutasi rekening, dan alur dana yang selama ini tidak pernah kuperiksa secara mendetail karena rasa percaya yang buta, atau mungkin karena kebodohanku yang terlalu mencintai konsep keluarga. Selama ini,
Aku memberikan akses pada Bram untuk mengelola salah satu rekening operasional keluarga. Aku pikir, sebagai suami, dia perlu memiliki harga diri dengan memegang kendali atas pengeluaran rumah tangga. Namun, apa yang kulihat di layar pagi ini membuat jemariku mendingin. Maya, ucapku saat sekretaris pribadiku mengangkat telepon. Sudah kamu verifikasi mutasi rekening atas nama Yayasan Aruna Citra untuk bulan lalu? Sudah, Bu Aruna. Suara Maya terdengar ragu di seberang sana. Dan hasilnya sesuai dugaan ibu. Ada aliran dana sebesar 2 miliar rupiah yang keluar dari dana abadi pendidikan. Dana itu seharusnya dialokasikan untuk beasiswa anak-anak panti asuhan binaan kita. Tapi dipindahkan ke rekening vendor otomotif mewah. Aku memejamkan mata sejenak. Vendor otomotif? Mobil apa yang dia beli? Bukan atas nama ibu. Pak Bram memesan sebuah Porsche 911 Carrera terbaru. Surat-suratnya terdaftar atas nama pribadinya. Tapi pembayarannya menggunakan dana yayasan yang ibu berikan kuasa kepadanya sebagai pengawas. Dadaku bergemuruh. Itu bukan sekadar uang. Itu adalah uang yang aku sisihkan untuk masa depan anak-anak yang tidak beruntung. Bram bukan hanya menghinaku secara verbal di depan publik. Dia juga mencuri dari visi kemanusiaanku untuk memuaskan egonya yang haus akan pengakuan sosial. Aku melanjutkan pemeriksaan. Aku menemukan kejanggalan lain. Biaya sekolah Arka yang mencapai ratusan juta per semester ternyata selalu aku bayar penuh. Namun ada tagihan tambahan yang masuk ke email pribadiku kemarin sore. Saat kuperiksa, ternyata Bram telah menarik kembali sebagian uang sekolah yang sudah kubayarkan melalui refund ke rekening pribadinya dengan alasan kelebihan bayar. Itulah sebabnya pihak sekolah mengirimkan notifikasi bahwa SPP Arka nunggak 2 bulan. Dia menguras uangku dari segala sisi. Dia membuatku terlihat seperti orang yang tidak bertanggung jawab pada sekolah. Sementara dia menggunakan uang itu untuk membangun citra sebagai pria kaya di klub golf. Tiba-tiba, pintu ruang kerjaku digedor dengan kasar. Aruna, buka pintunya. Suara berat Bram menggelegar dari luar. Aku mau bicara. Kartu kreditku tidak bisa dipakai saat aku mau bayar sarapan di luar tadi. Apa-apaan ini? Aku bangkit dengan tenang, merapikan blazer hitamku, lalu berjalan menuju pintu. Saat kubuka, Bram berdiri di sana dengan wajah merah padam. Di belakangnya, Arka berdiri sambil bersedekap, menatapku dengan tatapan benci yang sama seperti semalam. Jelaskan padaku, bentak Bram sambil menyodorkan kartu plastik berwarna hitam ke arah wajahku. Kenapa kartu ini ditolak? Kamu mau mempermalukan aku lagi di depan publik. Kartu itu sudah kututup, Bram. Bersama dengan semua aksesmu ke rekening yayasan. Jawabku dingin. Wajah Bram berubah dari marah menjadi sedikit pucat, meski ia berusaha menutupinya dengan gertakan. Rekening yayasan? Maksudmu apa? Aku ini pengawas di sana. Aku punya hak. Hak untuk mencuri dana beasiswa untuk membeli Porsche. Aku menyela. Suaraku tetap rendah namun penuh penekanan. Atau hak untuk mengambil kembali uang sekolah Arka demi membiayai gaya hidupmu yang palsu itu. Bram tertegun. Ia tidak menyangka aku akan mengetahuinya secepat ini. Arka, yang mendengarnya, justru berteriak membela ayahnya. Tante jangan asal bicara ya. Papa itu butuh mobil itu untuk urusan bisnis. Kalau papa sukses, tante juga yang untung, kan? Dan soal uang sekolahku, itu urusan papa. Tante tinggal bayar saja kenapa sih? Jangan jadi perhitungan. Aku menatap Arka, remaja yang sudah kupenuhi segala keinginannya sejak ia berusia 10 tahun. Arka, apakah kamu tahu kalau saat ini sekolahmu sedang mempertimbangkan untuk mencabut statusmu karena tunggakan yang dibuat papamu? Dan kamu masih berani membentak orang yang membiayai setiap lembar pakaian yang kamu pakai. Aku tidak butuh uang tante kalau cuma untuk dihina seperti ini. Arka berteriak. Wajahnya mengeras. Papa bilang tante itu cuma sapi perah yang beruntung. Papa yang punya martabat. Tante cuma punya uang. Kalimat, sapi perah, itu benar-benar menjadi paku terakhir di peti mati kesabaranku. Aku menoleh ke arah Bram yang kini tampak gelisah. Sapi perah, ya? Aku tersenyum tipis.
Jenis senyum yang membuat Bram mundur satu langkah. Bram, aku sudah menghubungi pengacara. Aku juga sudah menarik semua laporan audit yayasan. Apa yang kamu lakukan itu bukan sekadar masalah keluarga. Itu penggelapan dana yayasan. Itu tindak pidana. Kamu tidak akan melaporkan suamimu sendiri, kan? Suara Bram mulai bergetar. Keangkuhannya mulai retak. Suami yang menyebut istrinya sendiri sebagai pelengkap dan sapi perah di depan orang banyak. Aku melangkah maju, membuat Bram terdesak ke dinding lorong. Mulai detik ini, tidak ada lagi uang untuk mobil, tidak ada lagi uang untuk golf, dan tidak ada lagi uang untuk menutupi hutang-hutang perusahaanmu yang hampir bangkai itu. Tante tidak bisa melakukan ini. Arka memotong. Besok ada rapat OSIS. Aku harus membawa bukti pembayaran perjalanan ke London. Tante mau aku malu. Kamu sudah malu sejak kamu berhenti menghargai orang tua. Arka. Jawabku tanpa emosi. Dan Bram, jangan harap kamu bisa menyentuh Porsche itu lagi. Aku sudah memerintahkan orang untuk mengambil mobil itu dari dealer hari ini, karena faktur pembeliannya akan kubatalkan secara hukum. Bram meledak marah. Ia mencoba mencengkeram lenganku, tapi aku dengan cepat menghindar. Jangan sentuh aku dengan tangan yang biasa mencuri dariku. Bram. Kamu akan menyesal. Aruna, kamu tidak punya siapa-siapa tanpa kami. Kamu akan kesepian di rumah besar ini. Teriaknya frustrasi. Aku lebih baik kesepian daripada hidup bersama benalu, kataku tegas. Aku kembali masuk ruang kerja dan menutup pintu, menguncinya rapat-rapat. Aku duduk kembali di kursiku, jantungku berdegup kencang, tapi ada rasa puas yang mulai mengalir. Aku melihat jam di dinding. Pukul 9 pagi. Sebentar lagi, pihak sekolah akan menelepon untuk menagih janji, dan aku sudah menyiapkan jawaban yang akan meruntuhkan dunia kecil Arka yang sombong itu. Pesta mereka sudah berakhir. Sekarang, saatnya aku yang memegang tongkat konduktor dalam simfoni kehancuran mereka. Gedung administrasi St. Jude International School selalu tampak seperti museum seni modern, dingin, steril, dan sangat mahal. Aku berjalan melintasi koridor dengan suara langkah high heels yang bergema tegas di atas lantai granit. Setiap pasang mata staf yang berpapasan denganku menunduk hormat. Mereka mengenalku bukan hanya sebagai wali murid Arka, tapi sebagai donatur tunggal yang membiayai renovasi perpustakaan digital mereka tahun lalu. Hari ini, aku tidak datang untuk memberikan senyum. Aku datang untuk memberikan kenyataan pahit. Ibu Aruna, silakan masuk. Kepala sekolah sudah menunggu Anda, ujar sekretaris di depan ruangan besar berpintu kayu ek. Di dalam, Pak Hardi, sang kepala sekolah, menyambutku dengan wajah cemas yang dipaksakan menjadi ramah. Di sofa kulit di sudut ruangan, aku melihat Arka duduk dengan wajah ditekuk. Ia telah dipanggil lebih dulu karena masalah tunggakan SPP yang tadi pagi kusebutkan. Ah, Ibu Aruna. Mari, silakan duduk. Pak Hardi mempersilakan. Kami sebenarnya sedang berdiskusi dengan Arka. Ada sedikit kekeliruan administratif mengenai pembayaran sekolahnya untuk semester ini dan biaya perjalanan ke London. Aku duduk dengan anggun, meletakkan tas Hermes hitamku di samping kursi. Aku bahkan tidak melirik Arka yang kini menatapku dengan sorot mata menantang, seolah berkata, "Cepat bayar dan keluarkan aku dari sini." Kekeliruan apa, Pak Hardi? Tanyaku tenang. Begini, Bu, dana yang biasanya masuk secara otomatis dari rekening perusahaan Ibu, bulan ini terhenti. Dan kami mendapati ada penarikan kembali dana deposit yang dilakukan oleh Pak Bram 2 minggu lalu. Jika tidak segera dilunasi hari ini, kami dengan berat hati harus mengikuti prosedur. Arka tidak bisa mengikuti ujian akhir pekan depan dan namanya harus dicoret dari daftar perjalanan London. Bram memang licin. Dia menggunakan surat kuasa terbatas yang pernah kuberikan padanya untuk menarik dana deposit sekolah itu. Mungkin untuk membayar cicilan hutang pribadinya yang lain. Tante, jangan lama-lama. Malu dilihat guru-guru lain. Arka menyela dengan nada tidak sabar. Tinggal transfer saja, kan? Masalah kecil begini sampai harus panggil kepala sekolah. Pak Hardi tampak terkejut dengan nada bicara Arka yang sangat tidak sopan padaku. Namun ia memilih diam. Aku menatap Pak Hardi,
mengabaikan ocehan Arka. Pak Hardi, kedatangan saya ke sini justru untuk memberikan surat resmi. Bukan surat transfer, melainkan surat penghentian seluruh bentuk kerjasama dan donasi dari perusahaan saya, Aruna Group, kepada yayasan sekolah ini. Keheningan seketika menyergap ruangan itu. Pak Hardi tampak seperti baru saja tersambar petir. Arka yang tadinya bersandar angkuh, langsung menegakkan punggungnya. Maaf, Ibu Aruna, saya tidak salah dengar. Suara Pak Hardi bergetar. Tapi, beasiswa untuk 10 siswa berprestasi dan dana operasional laboratorium robotik semuanya bergantung pada donasi Ibu. Jika Ibu mencabutnya sekarang, stabilitas keuangan sekolah semester ini akan goyah. Saya mengerti risikonya, Pak Hardi. Namun, saya memutuskan untuk mengalihkan dana tersebut ke sekolah lain yang lebih membutuhkan, di mana siswanya benar-benar mengerti arti rasa hormat. Jawabku sambil melirik Arka dengan tajam. Tante, apa-apaan ini? Arka berdiri, wajahnya merah padam. Kalau donasi dicabut, posisiku di tim basket dan OSIS bisa terancam. Aku ini ikon sekolah ini. Kamu bukan ikon, Arka. Kamu hanyalah anak yang kebetulan difasilitasi oleh uangku. Balasku dingin. Pak Hardi, mulai hari ini, saya juga tidak lagi bertanggung jawab atas biaya pendidikan Arka. Segala urusan administrasi atas nama Arka silakan langsung ditujukan kepada ayahnya, Bramantio. Pak Hardi memeriksa berkas di meja kerjanya dengan panik. Tapi Bu, Pak Bram tadi pagi menelepon dan mengatakan bahwa semua kendali keuangan tetap ada pada Ibu. Jika Ibu lepas tangan, maka tunggakan Arka saat ini mencapai angka 400 juta rupiah, termasuk denda dan deposit London yang ditarik kembali. Itu urusan Pak Bram, jawabku singkat. Tante gila ya. Tante sengaja mau mempermalukan aku dan Papa, teriak Arka. Ia mulai kehilangan kendali diri. Papa benar. Tante itu cuma ibu tiri jahat yang mau menguasai kami dengan uang. Aku tidak butuh uang haram Tante. Aku berdiri, menatap Arka tepat di matanya. Bagus. Kalau kamu merasa uangku haram, maka mulai detik ini, jangan pernah pakai sepatu Adidas edisi terbatas itu, jangan pakai ponsel terbaru itu, dan jangan masuk ke kelas yang lantainya aku bangun dengan uang itu. Pak Hardi, saya rasa pembicaraan kita selesai. Ibu Aruna, mohon pertimbangkan lagi. Pak Hardi mencoba mengejarku hingga ke pintu. Satu hal lagi, Pak. Aku berbalik. Saya punya rekaman video dan audio tentang perilaku Arka di acara syukuran kemarin. Bagaimana dia menghina orang tua di depan umum. Di buku panduan sekolah ini, bukankah ada poin tentang attitude dan etika? Jika seorang siswa tidak mampu menghargai donatur utama sekolahnya, saya rasa dia tidak layak menyandang nama besar sekolah ini. Aku melangkah keluar. Di belakangku, aku bisa mendengar Arka mengamuk, menendang kursi di ruang kepala sekolah sambil berteriak memanggil namaku dengan penuh kebencian. Saat aku berjalan menuju parkiran, ponselku bergetar hebat. Puluhan panggilan masuk dari Bram. Dia pasti sudah mendapat notifikasi dari bank bahwa aksesnya benar-benar mati. Atau mungkin Pak Hardi baru saja menghubunginya. Aku tidak mengangkatnya. Aku masuk ke dalam mobil, menyandarkan kepala, dan menarik napas panjang. Aku tahu ini baru permulaan. Kepanikan mereka adalah musik di telingaku. Arka mungkin merasa jagoan saat menghinaku sebagai hanya ibu tiri, tapi sekarang dia harus belajar bagaimana rasanya menjadi hanya seorang anak tanpa dukungan finansial dariku. Langkah selanjutnya adalah memastikan mereka tidak punya tempat untuk kembali. Karena rumah yang mereka tempati bukan lagi pelabuhan, melainkan benteng yang akan segera menutup pintunya rapat-rapat bagi para pengkhianat. Kehancuran tidak selalu datang dengan dentuman keras. Terkadang ia datang dalam bentuk selembar kertas putih dengan stempel resmi berwarna biru tua. Bagi Arka, kertas itu adalah kiamat kecil. Hanya butuh waktu 6 jam setelah aku meninggalkan ruang kepala sekolah hingga badai itu benar-benar mendarat. Aku sedang duduk di kafe lantai dasar gedung kantorku, menyesap espresso pahit, saat melihat Arka berjalan gontai keluar dari gerbang sekolah yang tertangkap kamera pengawas yang bisa kuakses dari ponsel. Wajahnya yang biasanya penuh keangkuhan kini tampak pucat,
Seolah seluruh pasokan oksigen di sekitarnya baru saja disedot habis. Pihak sekolah tidak butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Tanpa donasiku, ST Jude hanyalah sebuah bisnis pendidikan yang pragmatis. Mereka tidak akan mempertahankan seorang siswa dengan tunggakan ratusan juta yang ayahnya baru saja memaki-maki staf administrasi melalui telepon. Arka resmi di drop out hari itu juga dengan alasan administratif dan pelanggaran kode etik berat. Bu Aruna, Maya mendekat ke mejaku, wajahnya tegang. Pak Bram ada di lobi utama. Dia mengamuk. Keamanan mencoba menahannya, tapi dia berteriak-teriak bahwa dia adalah pemilik perusahaan ini juga. Aku meletakkan cangkir kopiku perlahan. Biarkan dia naik, Maya. Tapi pastikan ada 2 petugas keamanan di depan pintu kantorku. Aku ingin dia sadar di mana posisinya sekarang. 5 menit kemudian, pintu ruang kerjaku terbuka dengan dentuman keras. Bram masuk seperti banteng yang terluka. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini berantakan, dan dasinya miring. Di belakangnya, Arka mengekor dengan wajah yang merupakan campuran antara amarah dan tangisan yang tertahan. Aruna, apa-apaan ini? Bram menggebrak mejaku hingga vas bunga kecil di sudutnya bergetar. Arka baru saja dikeluarkan. Kamu mencabut donasimu tanpa bicara padaku? Kamu tahu betapa malunya kami? Semua orang di grup WhatsApp wali murid sedang membicarakan kami. Aku tidak bergeming. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Bicara padamu? Untuk apa? Agar kamu bisa memaki dan menyebutku sapi perah lagi. Itu hanya emosi. Aruna, kamu tidak bisa menghancurkan masa depan anakku hanya karena masalah sepele. Bram berteriak. Suaranya serak. Bayar sekarang juga. Telepon Pak Hardi. Katakan kamu berubah pikiran. Kamu punya uangnya. Bagi kamu 400 juta itu tidak ada artinya. Aku beralih menatap Arka. Bagaimana rasanya, Arka? Berjalan keluar dari gerbang sekolah itu tanpa pengawalan, tanpa status, anak donatur, dan tanpa masa depan di London. Arka menatapku dengan mata merah. Tante puas, kan? Tante senang melihatku hancur? Papa benar. Tante itu monster. Tante cuma mau melihat kami mengemis. Mengemis? Aku terkekeh kecil. Sebuah suara yang terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Selama ini bukankah itu yang kalian lakukan? Kalian makan dari tanganku, tidur di bawah atapku, memakai baju yang kubelikan, tapi kalian bersikap seolah-olah kalianlah yang memberiku izin untuk hidup. Itu bukan mengemis, Arka. Itu parasit. Jaga mulutmu. Bram mencoba meraih kerah bajuku, tapi dalam sekejap, 2 petugas keamanan yang sudah bersiaga langsung memiting lengannya dan menekannya ke meja. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Aku suami pemilik perusahaan ini, teriak Bram meronta. Aku berdiri perlahan, berjalan memutari meja, dan berdiri tepat di depan wajah Bram yang tertekan di atas meja kayu jatinya sendiri. Bram, mari kita luruskan satu hal. Kamu bukan pemilik perusahaan ini. Kamu bahkan bukan karyawan di sini. Kamu hanyalah seorang pria yang kuberi jatah bulanan karena aku merasa kasihan pada awalnya. Aku memberi isyarat pada keamanan untuk sedikit melonggarkan pegangan mereka, tapi tetap waspada. Aku menyodorkan sebuah map kuning yang berisi hasil audit terbaru. Ini adalah bukti bahwa kamu menggelapkan dana yayasanku untuk membayar hutang judi bolamu dan membeli mobil itu. Dan ini, aku menyodorkan kertas lain, adalah surat gugatan cerai yang sudah didaftarkan pengacaraku 1 jam yang lalu. Bram tertegun. Amarahnya tiba-tiba menguap, digantikan oleh ketakutan yang murni. Cerai? Aruna, kamu tidak bisa, kita sudah 5 tahun. 5 tahun aku menjadi mesin ATM bagi 2 orang yang tidak tahu berterima kasih. Potongku. Arka, kamu bilang aku bukan ibumu. Kamu benar. Aku bukan ibumu. Jadi aku tidak punya kewajiban untuk memastikan kamu lulus sekolah atau punya masa depan. Mulai hari ini, silakan minta papamu yang berdarah bangsawan dan terpandang itu untuk membiayaimu. Arka mulai terisak.
Keangkuhannya runtuh total saat menyadari bahwa ancamanku bukan gertakan sambal. Pak, lakukan sesuatu. Aku tidak mau sekolah di tempat biasa. Bram menatap Arka, lalu kembali menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak lagi melihat itu sebagai kesedihan. Itu adalah manipulasi. Aruna, maafkan aku. Aku hilaf. Aku hanya ingin merasa dihargai sebagai pria di depan teman-temanku. Tolong, jangan lakukan ini pada Arka. Dia masih muda, masa depannya masih panjang. Suara Bram kini berubah menjadi memohon, sangat kontras dengan teriakan kasarnya beberapa menit lalu. Masa depannya bukan tanggung jawabku lagi. Jawabku dingin. Maya, panggilkan polisi jika mereka tidak segera keluar dari kantorku dalam 3 menit. Dan pastikan mereka tidak membawa barang apapun dari ruangan ini. Semua yang ada di sini adalah aset perusahaan. Aruna, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Bram berteriak saat petugas keamanan mulai menyeretnya keluar. Suami yang sudah mati bagiku sejak di aula sekolah kemarin. Ucapku tanpa menoleh lagi. Aku duduk kembali di kursiku. Melihat mereka diseret paksa keluar dari lobi melalui layar monitor. Arka tampak berteriak histeris, sementara Bram mencoba melawan petugas keamanan. Orang-orang di kantor melihat mereka dengan tatapan jijik dan bingung. Rahasia besar itu sudah terbongkar. Mereka hanyalah bayangan yang selama ini menumpang pada cahayaku. Namun, aku tahu mereka masih punya satu tempat untuk bersembunyi. Rumahku. Mereka pasti akan pulang ke sana. Mencoba mengunci diri di dalam, dan merasa aman di balik tembok besar itu. Mereka lupa, atau mungkin mereka sengaja mengabaikan fakta paling mendasar tentang rumah itu. Aku mengambil ponselku dan menelepon kepala keamanan rumah. Pak Joko, jalankan rencana B. Sekarang. Aku akan membiarkan mereka masuk rumah itu untuk terakhir kalinya. Hanya untuk menyadari bahwa kunci-kunci yang mereka pegang tidak lebih dari sekadar potongan logam yang tidak berguna. Malam merayap turun dengan hawa dingin yang tidak biasa. Aku sengaja pulang terlambat, memberikan waktu bagi Bram dan Arka untuk sampai di rumah lebih dulu. Aku ingin mereka merasakan sisa-sisa kenyamanan yang akan segera direnggut. Saat mobilku memasuki gerbang utama, lampu-lampu mensyah mewah itu menyala terang, namun atmosfernya terasa mencekam, seperti sebuah benteng yang menunggu untuk runtuh. Begitu aku melangkah masuk ruang tamu, pemandangan kacau menyambutku. Bram sedang menenggak whisky langsung dari botolnya, sementara Arka duduk meringkuk di sofa bludru sambil melempar vas bunga kristal ke arah dinding hingga hancur berkeping-keping. Kalian sudah pulang? Tanyaku. Suaraku membelah keheningan yang tegang itu. Bram berdiri dengan sempoyongan. Matanya merah. Bukan hanya karena alkohol, tapi karena amarah yang mencapai puncaknya. Aruna, kamu benar-benar wanita iblis. Arka baru saja mendapatkan email resmi bahwa dia dilarang menginjakan kaki di sekolah itu lagi. Namanya dihapus dari daftar alumni. Kamu puas sekarang? Kamu menghancurkan masa depan anakku. Dia bukan anakku, Bram. Kamu sendiri yang menekankan hal itu berkali-kali. Aku meletakkan tas tanganku di atas meja marmer, tidak peduli pada pecahan kristal di dekat kakiku. Tante jahat. Arka berdiri dan berteriak tepat di depan wajahku. Napasnya memburu. Tante pikir karena punya uang, Tante bisa mengontrol hidupku? Aku benci Tante. Aku benci rumah ini. Aku benci semua yang berasal dari Tante. Oh, kamu benci rumah ini. Aku menaikkan sebelah alis. Baguslah, karena kebencianmu akan segera terobati. Bram maju mendekat, mencoba mengintimidasi dengan tinggi badannya. Dengar, Aruna, aku tidak peduli dengan surat cerai bodohmu itu. Kita masih suami istri secara hukum. Aku punya hak atas rumah ini. Ini rumah keluarga kita. Kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja. Aku akan menuntut Gonogini. Dan aku akan pastikan aku mendapatkan setengah dari asetmu. Aku hampir saja tertawa. Gonogini? Bram, apakah kamu bahkan pernah membaca dokumen yang kamu tanda tangani sebelum kita menikah? Bram terdiam sejenak. Kerutan di keningnya menunjukkan dia sedang mencoba mengingat-ingat.
Perjanjian pranikah kita sangat spesifik. Lanjutku sambil berjalan menuju brankas di balik lukisan besar di ruang tengah. Aku membukanya dan mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat tua. Segala harta yang dibawa ke dalam pernikahan tetap menjadi milik masing-masing. Dan segala harta yang dihasilkan selama pernikahan menggunakan modal dari harta bawaan, tetap menjadi milik pemilik modal. Artinya, seluruh perusahaan propertiku, rumah ini, bahkan mobil-mobil di garasi, adalah milikku secara mutlak. Tapi aku suamimu. Aku yang memimpin rumah tangga ini. Bram berteriak. Suaranya parau. Kamu tidak bisa membiarkan suamimu sendiri luntang-lantung di jalanan. Apa kata dunia nanti? Kamu mau namamu hancur karena dianggap istri yang durhaka? Nama baikku sudah kalian hancurkan di aula sekolah itu, Bram. Dan sekarang, aku tidak peduli lagi pada pendapat dunia. Aku menyodorkan selembar dokumen terakhir ke arahnya. Ini adalah sertifikat asli rumah ini. Lihat namanya baik-baik. Bram menyambar kertas itu dengan tangan gemetar. Ia membacanya dengan teliti, mencari nama Bramantio di sana. Namun yang ia temukan hanyalah nama Aruna Citra Kirana. Rumah ini bukan atas nama kita berdua. Suaranya menciut. Tidak pernah. Dan tidak akan pernah. Jawabku tegas. Dan ini adalah surat perintah pengosongan. Kalian punya waktu 30 menit untuk mengemas barang-barang pribadi kalian. Hanya pakaian. Tidak boleh ada barang elektronik, perhiasan yang kubelikan, atau jam tangan mewah itu. Semuanya adalah aset yang aku beli dengan uangku. Tante tidak bisa melakukan ini pada kami. Ini sudah malam. Arka mulai menangis. Rasa takut akhirnya mengalahkan kesombongannya. Kami mau tidur di mana? Mintalah pada keluarga, darah bangsawan MU, Arka. Bukankah mereka jauh lebih terhormat daripada aku yang hanya ibu tiri, ini? Aku menatapnya tanpa belas kasihan. Bram tiba-tiba mengamuk. Ia menyapu semua barang di atas meja hingga jatuh ke lantai. Aku tidak mau pergi. Ini rumahku. Kamu yang harus keluar dari sini, wanita sombong. Ia mencoba menerjangku, namun dalam hitungan detik, pintu depan terbuka lebar. 4 orang petugas keamanan bertubuh besar masuk, dipimpin oleh Pak Joko. Mereka segera mengunci pergerakan Bram. Nyonya, perintah sudah dijalankan. Truk logistik sudah menunggu di luar untuk memastikan mereka tidak membawa barang yang bukan haknya. Lapor Pak Joko. Seret mereka keluar. Perintahku dingin. Aruna. Aruna, tolong. Kita bicarakan ini baik-baik. Aku minta maaf. Aku janji akan berubah. Bram mulai memohon-mohon saat tubuhnya diangkat oleh 2 petugas keamanan. Arka mencoba berpegangan pada kaki meja. Namun Pak Joko dengan mudah melepaskan cengkeramannya. Lepaskan. Tante Aruna, maafkan aku. Aku cuma ikut-ikutan papa. Aku tidak bermaksud menghina tante. Suara teriakan dan tangisan mereka bergema di seluruh ruangan. Namun hatiku tetap sedingin es. Aku berdiri di teras depan, melihat mereka diseret menuruni tangga rumah yang selama ini mereka anggap sebagai singgasana. Di gerbang, koper-koper mereka yang hanya berisi pakaian dilemparkan begitu saja ke aspal. Bram berdiri di luar gerbang yang kini tertutup rapat dan terkunci secara otomatis. Ia menggedor-gedor besi gerbang itu dengan putus asa. Aruna, buka. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kami tidak punya uang cash. Semua kartuku mati. Aku melihat dari kejauhan melalui sistem interkom gerbang. Gunakan jam tangan Patek Philippe di tanganmu itu untuk menyewa hotel murah, Bram. Itu adalah barang terakhir dariku yang belum kusita. Anggap saja itu pesangon karena sudah menghiburku dengan sandiwara, keluarga bahagia, selama 5 tahun ini. Aku mematikan interkom. Keheningan yang damai akhirnya menyelimuti rumah itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar berada di rumah milikku sendiri. Tanpa parasit, tanpa penghinaan, dan tanpa orang-orang yang hanya mencintaiku karena saldo rekeningku. Aku berbalik masuk, mengabaikan bayangan 2 orang yang kini terduduk lesu di trotoar jalanan Menteng. Mereka lupa bahwa untuk menjadi raja,
Mereka butuh kerajaan. Dan mereka lupa, akulah yang memiliki setiap jengkal tanah di bawah kaki mereka. Malam pertama tanpa mereka adalah malam paling tenang yang pernah kurasakan dalam 5 tahun terakhir. Tidak ada suara televisi yang menggelegar dari kamar Arka, tidak ada bau cerutu Bram yang menyesakkan ruang tamu, dan yang terpenting, tidak ada aura permusuhan yang menggantung di udara. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Orang-orang seperti Bram tidak akan pergi dengan tenang tanpa mencoba menggigit sekali lagi. 3 hari kemudian, serangan balasan itu datang. Bukan dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan melalui surat somasi dari seorang pengacara yang namanya cukup dikenal di kalangan kasus perceraian selebriti. Bram mencoba menuntut 50% dari seluruh asetku, termasuk perusahaan properti yang kubangun 10 tahun sebelum aku mengenal namanya. Dia benar-benar tidak tahu malu, Bu, ujar Pak Baskara, pengacaraku, saat kami duduk di ruang rapat kantorku yang menghadap ke arah Cakrawala, Jakarta. Pak Bram mengklaim bahwa selama pernikahan, dia berperan sebagai penasihat strategis yang membantu pertumbuhan perusahaan ibu. Dia juga menuntut nafkah bulanan sebesar 200 juta rupiah karena merasa gaya hidupnya telah disesuaikan selama menikah dengan ibu. Aku menyandarkan punggung, memutar-mutar pulpen emas di jemariku. Penasihat strategis? Dia bahkan tidak tahu bedanya gross margin dan net profit. Apa dia punya bukti? Dia mencoba menggunakan foto-foto kehadirannya di beberapa acara peresmian proyek kita sebagai bukti keterlibatan aktif. Pak Baskara tersenyum tipis. Tapi saya rasa dia lupa satu hal besar. Perjanjian pranikah kita, sambungku. Bukan hanya itu, Bu. Saya baru saja menerima laporan dari tim investigasi finansial. Selama 3 tahun terakhir, Pak Bram ternyata memiliki rekening rahasia di luar negeri yang digunakan untuk menampung uang, komisi, dari vendor-vendor yang dia paksa bekerja sama dengan perusahaan ibu melalui pengaruhnya sebagai suami ibu. Aku tertegun. Jadi, selain mencuri dana yayasan, dia juga melakukan praktik korupsi di dalam perusahaanku sendiri? Amarah yang tadinya sudah mulai mereda, kini kembali berkobar. Bram tidak hanya parasit. Dia adalah rayap yang mencoba merobohkan bangunan dari dalam. Simpan itu sebagai kartu as kita, Pak Baskara. Kita akan menunjukkannya di mediasi pertama besok pagi, kataku dengan suara yang sangat tenang namun mengandung ancaman. Keesokan harinya, di kantor pengadilan agama, suasana sangat tegang. Bram datang dengan setelan jas yang tampak agak kusut. Mungkin itu satu-satunya jas yang tersisa di kopernya. Didampingi oleh pengacaranya yang tampak sangat percaya diri. Arka juga ada di sana. Duduk di ruang tunggu dengan mata sembab dan ponsel yang layarnya retak. Dia tampak seperti pangeran yang baru saja jatuh ke selokan. Begitu kami masuk ke ruang mediasi, Bram langsung menyerang secara verbal. Aruna, kamu pikir kamu bisa membuangku begitu saja setelah semua yang kuberikan untukmu? Aku memberimu status sebagai istri seorang pria terhormat. Tanpa aku, kamu hanya wanita karir kesepian yang tidak punya keluarga. Terangnya dengan suara lantang. Pengacaranya menyela. Klien kami menuntut haknya atas harta bersama. Mengingat kenaikan nilai aset perusahaan selama masa pernikahan mencapai ratusan miliar, klien kami berhak atas kompensasi yang adil. Jika tidak, kami akan membawa masalah ini ke media dan mengungkap bagaimana Anda menelantarkan anak tiri yang hampir lulus sekolah. Aku hanya menatap mereka dengan tatapan iba. Lalu, aku memberikan isyarat kepada Pak Baskara. Silakan, Pak, ucapku. Pak Baskara membuka tas kerjanya dan mengeluarkan tumpukan dokumen yang cukup tebal. Mari kita bicara tentang keadilan, rekan sejawat. Ujar Pak Baskara pada pengacara Bram. Ini adalah bukti aliran dana dari rekening vendor konstruksi, Cipta Mandiri, ke rekening pribadi Pak Bram di Singapura. Totalnya mencapai 8 miliar rupiah dalam 2 tahun terakhir. Ini dikategorikan sebagai penipuan dan pencucian uang terhadap perusahaan klien saya. Wajah Bram yang tadinya merah karena marah, tiba-tiba berubah menjadi sepucat kertas. Ia menoleh ke arah pengacaranya, mencari pembelaan, namun pengacaranya pun tampak terkejut. Selain itu, lanjut Pak Baskara, klien kami memiliki rekaman suara dari salah satu vendor yang mengaku diancam oleh Pak Bram jika tidak memberikan kickback sebesar 10%.
Jika masalah ini sampai ke ranah hukum pidana, hukuman penjara minimal adalah 12 tahun. Itu tidak benar. Aruna, kamu menjebakku, teriak Bram. Suaranya kini melengking ketakutan. Aku tidak perlu menjebakmu, Bram. Kamu menjebak dirimu sendiri dengan ketamakanmu. Jawabku dingin. Aku mencondongkan tubuh ke arahnya di seberang meja. Sekarang, aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, kamu cabut semua tuntutan Gonogini, tanda tangani surat cerai hari ini juga, dan pergi dari hidupku selamanya tanpa 1 sen pun. Aku berhenti sejenak untuk membiarkan kata-kataku meresap. Atau pilihan kedua, lanjutku. Aku serahkan semua bukti ini ke kepolisian siang ini juga. Kamu akan menghabiskan sisa masa mudamu di balik jeruji besi. Dan Arkayah, dia akan benar-benar tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Bram gemetar hebat. Ia menatap pengacaranya. Namun pengacaranya hanya menggeleng pelan. Tanda bahwa posisi mereka sudah kalah telak. Tidak ada celah untuk melawan ketika bukti tindak pidana sudah ada di atas meja. Tiba-tiba pintu ruang mediasi terbuka sedikit. Arka mengintip dari luar. Wajahnya penuh kecemasan. Pak, bagaimana? Kita dapat uangnya, kan? Aku butuh bayar apartemen. Pak, pemiliknya sudah menagih. Bram tidak menjawab. Ia hanya menatap putranya dengan tatapan hancur. Semua kebohongan yang ia bangun, tentang menjadi pria hebat, tentang harga diri, tentang darah bangsawan, semuanya runtuh di depan mata anaknya sendiri. Berikan penanya. Suara Bram terdengar sangat kecil, nyaris seperti bisikan. Dengan tangan yang masih gemetar, Bram menandatangani dokumen pelepasan hak harta dan surat perceraian. Dia telah kehilangan segalanya. Bukan karena aku jahat, tapi karena dia lupa bahwa pondasi kehidupannya dibangun di atas kemurahan hatiku yang dia hianati. Begitu selesai, aku berdiri. Aku tidak merasa perlu untuk memaki lagi. Kemenangan ini terasa murni dan bersih. Bram, panggilku sebelum keluar dari ruangan. Jam tangan Patek Philippe itu? Ternyata itu juga palsu. Aku sengaja membelikanmu barang KW kualitas super tahun lalu untuk melihat apakah kamu bisa membedakannya. Ternyata, pria, berkelas, sepertimu bahkan tidak tahu bedanya barang asli dan sampah. Sama seperti dirimu sendiri. Aku berjalan keluar ruangan dengan kepala tegak. Di luar, Arka mencoba mengejarku, memanggil-manggil, Tante Aruna, dengan suara memelas. Namun aku tidak menoleh sedikit pun. Pintu pengadilan tertutup di belakangku. Udara di luar terasa jauh lebih segar. Aku telah menunjukkan pada mereka siapa pemilik asli dari semua kemewahan itu, dan sekarang, aku siap untuk membangun kembali hidupku yang sempat tercemar oleh keberadaan mereka. Dunia memiliki cara yang unik untuk menyeimbangkan keadaan. Bagi Arka, keseimbangan itu datang dalam bentuk sebuah amplop coklat besar yang dikirimkan melalui kurir ke alamat kantor sementara, Bram, sebuah ruko sempit di pinggiran kota yang ia sewa dengan sisa uang tunai di dompetnya. Aku sedang berada di ruang kerjaku, memantau laporan dari tim hukum, ketika Pak Hardi mengirimkan pesan singkat. Keputusan sudah final, Bu Aruna. Dewan sekolah telah menandatangani surat pemberhentian permanen Arka. Kami tidak bisa mentoleransi manipulasi dana dan perilaku yang mencemarkan nama baik institusi. Aku tahu persis apa yang terjadi setelah itu. Arka, yang selama ini merasa dirinya adalah pangeran sekolah, harus menghadapi kenyataan bahwa namanya telah di-blacklist dari seluruh jaringan sekolah internasional di Jakarta. Berita tentang ayahnya yang mencoba menggelapkan dana yayasan telah menyebar di kalangan elit seperti api di padang rumput kering. Di dunia mereka, reputasi adalah segalanya, dan reputasi keluarga Bramantyo kini sudah menjadi abu. Sore itu, aku memutuskan untuk mengunjungi ruko tempat mereka menumpang. Bukan untuk berdamai, tapi untuk memastikan bahwa pengusiran mental mereka benar-benar tuntas. Ruko itu tampak menyedihkan. Berada di deretan bangunan tua dengan cat yang mengelupas. Sangat kontras dengan mensyah menteng yang biasanya mereka tempati. Saat aku turun dari mobil, aku melihat Arka sedang duduk di anak tangga depan ruko, memegang selembar kertas, surat resminya. Tante. Arka mendongak. Matanya cekung.
Tidak ada lagi kilatan kesombongan di sana. Tante puas sekarang? Aku tidak bisa sekolah dimanapun. Tidak ada sekolah yang mau menerimaku setelah surat ini keluar. Aku berdiri di depannya. Bayanganku menutupi tubuhnya yang tampak mengecil. Itu bukan karena aku, Arka. Itu karena papamu menarik dana depositmu untuk membeli mobil. Dan karena kamu sendiri yang mengatakan padaku bahwa kamu tidak butuh uang, haram, dariku. Aku hanya mengabulkan permintaanmu. Tapi aku tidak tahu kalau papa berbohong. Aku pikir papa memang kaya. Teriaknya frustrasi, meremas surat itu hingga lecek. Itulah masalahmu, Arka. Kamu terlalu sibuk memuja bayangan sampai kamu lupa siapa yang memegang lampunya. Jawabku datar. Tiba-tiba Bram keluar dari dalam ruko. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah mulai kusam. Begitu melihatku, wajahnya kembali menegang, mencoba memanggil sisa-sisa harga diri yang sebenarnya sudah tidak ada. Mau apa lagi kamu kesini, Aruna? Mau pamer kemenangan? Tantang Bram. Aku kesini hanya untuk mengantarkan ini. Aku menyodorkan sebuah dokumen dari pengadilan negeri. Ini adalah surat sita jaminan untuk semua aset yang masih atas namamu, termasuk ruko ini. Ternyata, ruko ini pun dibeli menggunakan dana talangan dari perusahaanku yang belum pernah kamu lunasi. Bram ternganga. Ruko ini juga? Tapi ini tempat tinggal terakhir kami. Aruna, kamu mau kami tidur di jalanan? Kamu punya banyak teman, berdarah biru, dan relasi bisnis hebat, kan? Gunakanlah koneksi itu. Balasku telak. Oh, aku lupa. Mereka semua sudah memblokir nomor teleponmu sejak berita penggelapan dana itu bocor ke media bisnis pagi ini. Bram jatuh terduduk di kursi plastik yang ada di sana. Ia tampak seperti pria yang baru saja menyadari bahwa ia telah kehilangan seluruh dunianya. Aruna, tolong. Arka butuh tempat tinggal. Dia harus belajar untuk ujian kesetaraan kalau memang tidak bisa kembali ke sekolah internasional. Tolong jangan usir kami dari sini. Suara Bram pecah. Ia mulai menangis sesenggukan. Sebuah pemandangan yang dulu mungkin akan membuat hatiku luluh. Tapi sekarang hanya membuatku mual. Tante, tolong aku minta maaf. Aku janji akan jadi anak baik. Aku akan panggil tante, mama, kalau itu yang tante mau. Arka tiba-tiba berlutut di depanku, mencoba meraih ujung sepatuku. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Sudah terlambat. Arka, kamu memanggilku, Ibu Tiri, dengan nada menghina selama bertahun-tahun. Kamu bilang aku orang asing. Sekarang, aku benar-benar menjadi orang asing bagimu. Dan bagi orang asing, aku tidak punya tanggung jawab untuk membiayaimu. Aku memberikan isyarat kepada petugas jurusita yang berdiri di belakangku. Mereka mulai memasang garis kuning di depan ruko tersebut. Satu persatu barang milik mereka, yang sebenarnya hanya beberapa koper pakaian, dikeluarkan ke trotoar. Kalian punya waktu 10 menit untuk pergi dari area ini, ujar petugas itu tegas. Orang-orang di sekitar pasar mulai menonton. Mereka berbisik-bisik melihat seorang pria perlente dan anak remaja laki-laki yang menangis di pinggir jalan bersama koper-koper mereka. Ini adalah panggung yang sangat berbeda dari aula sekolah internasional beberapa hari lalu. Tidak ada lampu kristal, tidak ada champagne, hanya debu jalanan dan tatapan menghina dari orang asing. Ayo, Pak, kita pergi dari sini, bisik Arka sambil menarik lengan ayahnya. Ia tampak sangat malu. Mencoba menutupi wajahnya dengan hoodie yang kini sudah tidak lagi terlihat mewah. Bram berdiri dengan lunglai. Ia menatapku untuk terakhir kalinya. Matanya penuh dengan kebencian sekaligus penyesalan yang mendalam. Namun, ia tidak berani berucap sepatah kata pun. Ia tahu, satu kata kasar lagi darinya bisa berujung pada laporan pidana yang lebih berat. Aku memperhatikan mereka berjalan menjauh, menyeret koper mereka di atas trotoar yang tidak rata. Mereka berjalan menuju ketidakpastian, menuju kehidupan yang seharusnya mereka jalani jika tidak bertemu denganku, kehidupan yang biasa-biasa saja, atau bahkan di bawah rata-rata, karena ketidakmampuan mereka untuk bekerja keras. Bu Aruna, semua sudah bersih. Lapor Pak Joko, kepala keamananku. Bagus. Pasang papan, dijual, di depan ruko ini.
Aku tidak ingin ada sisa-sisa kenangan mereka di asetku. Perintahku. Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan merasakan keheningan yang mewah. Di dalam mobil yang sejuk dan kedap suara ini, aku menyadari bahwa pengusiran ini bukan hanya soal memindahkan mereka dari sebuah bangunan. Ini adalah pengusiran mereka dari hatiku, dari pikiranku, dan dari masa depanku. Mereka akhirnya tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu malam. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka bukanlah kehilangan uangnya, tapi kenyataan bahwa orang yang mereka hina sebagai hanya ibu tiri, ternyata adalah pemilik tunggal dari setiap napas kemewahan yang pernah mereka hirup. Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu pekat, seolah ikut merundung nasib Bram dan Arka yang kini berdiri di depan gerbang tinggi sebuah rumah kolonial di kawasan pemukiman tua. Itu adalah rumah kediaman keluarga besar Bram, tempat di mana darah bangsawan yang selalu ia banggakan itu berasal. Bram berharap, disinilah martabatnya akan dipulihkan. Namun, kenyataan seringkali lebih tajam daripada ekspektasi. Aku memperhatikan mereka dari dalam mobil yang terparkir agak jauh di seberang jalan. Kaca film mobilku cukup gelap sehingga mereka tidak akan menyadari keberadaanku. Aku ingin melihat babak akhir dari kehancuran ego mereka. Bram menekan bel gerbang berkali-kali dengan tangan gemetar. Setelah beberapa saat, seorang penjaga gerbang tua keluar dengan wajah bingung. "Pak Bram?" tanya si penjaga. "Waduh, Bapak kenapa penampilannya begini?" "Buka gerbangnya, men. Saya mau bicara sama ibu besar." "Cepat," bentak Bram, masih mencoba menggunakan nada memerintah yang selama ini ia pakai di rumahku. Si penjaga gerbang tampak ragu. "Maaf, Pak. Ibu besar sudah pesan kalau Pak Bram datang, dilarang masuk. Katanya, ibu tidak mau lagi dikaitkan dengan masalah hukum yang Bapak hadapi." Kabar soal penggelapan dana itu sudah sampai ke telinga keluarga besar. Wajah Bram berubah pucat pasi. "Men, jangan bercanda. Ini ibuku. Arka, ini nenekmu. Beritahu dia kami butuh tempat tinggal sementara." Arka ikut mendekat ke gerbang. Wajahnya memelas. "Pak, tolong, kami belum makan dengan benar sejak kemarin. Bilang ke nenek." Arka minta maaf. Si penjaga hanya menggeleng sedih dan menutup jendela kecil di gerbang itu. Klik. Suara kunci yang berputar terdengar seperti vonis mati bagi Bram. Keluarga besarnya, yang selama ini ia agung-agungkan sebagai simbol kelas sosialnya, ternyata adalah orang-orang pertama yang membuangnya saat ia tidak lagi memiliki harta untuk dipamerkan. Selama ini, keluarga besar itu hanya menerimanya karena Bram sering membawa mereka berlibur dan memberikan hadiah mewah, yang semuanya berasal dari rekeningku. Kini, mereka berdiri di trotoar. Benar-benar di trotoar. Bram menendang kaleng minuman kosong di dekat kakinya dan berteriak frustrasi. "Sialan! Semuanya pengkhianat. Ibuku sendiri pun malu punya anak sepertiku hanya karena satu kesalahan." "Papa, apa yang harus kita lakukan?" Suara Arka mulai terisak. "Koper kita berat. Aku haus. Dan aku malu dilihat orang. Tadi ada teman sekolahku yang lewat naik mobil dan mereka memotret kita." "Diam kamu, Arka. Ini semua gara-gara kamu juga. Kalau saja kamu tidak bermulut besar di sekolah itu, Aruna mungkin tidak akan semarah ini." Bram mulai menyalahkan anaknya sendiri. Inilah sifat aslinya, pengecut yang selalu mencari kambing hitam. "Loh, kok aku? Papa yang bilang Tante Aruna itu cuma sapi perah. Papa yang bilang kita tidak perlu hormat padanya karena dia cuma ibu tiri. Aku cuma meniru Papa." Arka membalas dengan teriakan yang tak kalah kencang. Pertengkaran hebat pun pecah di pinggir jalan. Seorang mantan pengusaha, sukses, dan seorang mantan siswa elit kini saling maki di depan umum, memperebutkan siapa yang paling bersalah atas kemiskinan mendadak mereka. Orang-orang yang lewat memberikan pandangan jijik. Mereka tampak seperti gelandangan baru yang belum bisa menerima kenyataan. Aku menurunkan kaca mobil sedikit, menghirup udara luar yang lembab. Hatiku tidak merasa iba. Aku justru teringat bagaimana Arka dengan sengaja menumpahkan jus ke gaunku sebulan lalu dan tertawa sambil berkata, "Tenang saja, Tante kan bisa beli 10 lagi pakai uang recehmu."
Aku teringat bagaimana Bram menertawakanku di depan teman-teman golfnya, menyebutku sebagai asuransi masa tua yang membosankan namun menguntungkan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bram. Rupanya dia menyadari mobilku ada di sana. Aruna, aku tahu kamu ada di sana. Tolong, jangan sekejam ini. Lihat Arka, dia masih anak-anak. Apa kamu tega melihatnya tidur di jalanan? Setidaknya berikan kami uang untuk menyewa apartemen kecil. Aku janji tidak akan menuntut apapun lagi. Aku tidak membalas lewat teks. Aku keluar dari mobil, mengenakan kacamata hitamku, dan berjalan mendekat ke arah mereka. Begitu melihatku, Bram dan Arka langsung berlari menghampiri gerbang pembatas. Aruna! Aruna, syukurlah kamu kesini. Bram tampak seperti orang gila yang menemukan harapan. Tolong kami, Aruna. Kami salah. Kami benar-benar minta maaf. Aku berdiri 2 meter dari mereka, dipisahkan oleh trotoar yang kotor. Bram, kamu tadi bicara soal darah bangsawan dan martabat. Di mana itu sekarang? Bram menunduk, tidak berani menatap mataku. Arka justru yang menangis keras. Maafin Arka. Arka janji mau sekolah yang rajin. Arka mau bantuin mama di kantor. Tolong jangan buang Arka. Panggilan, Mama, itu harganya mahal, Arka. Dan kamu sudah menghancurkan kesempatanmu untuk mengucapkannya. Kataku dengan tenang. Kalian tahu apa yang paling menyedihkan dari kalian berdua? Bahkan di titik terendah ini, kalian tidak benar-benar menyesali perbuatan kalian. Kalian hanya menyesal karena kalian sudah tidak punya uang lagi. Aku membuka tas tanganku, mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah, dan menjatuhkannya ke tanah. Itu untuk makan malam kalian hari ini. Anggap saja itu sedekah terakhirku sebagai orang asing yang pernah kalian hina. Ucapku. Bram menatap uang di tanah itu dengan harga diri yang terluka. Namun rasa lapar jauh lebih kuat. Dengan tangan gemetar, ia membungkuk dan mengambil uang itu. Di saat itulah, martabatnya benar-benar hancur menjadi debu. Seorang pria yang dulu menghinaku sebagai pelengkap, kini memungut uang 100.000 dari tanah di depanku. Nikmati malam kalian di trotoar ini. Mungkin dengan begini, kalian bisa belajar bahwa uang yang kalian benci itu ternyata adalah hal yang membuat kalian bisa berdiri tegak selama ini. Tutupku. Aku berbalik dan kembali ke mobil. Pak Nanang segera melajukan kendaraan meninggalkan tempat itu. Melalui spion, aku melihat Bram terduduk lemas di trotoar sambil memegang uang itu, sementara Arka menangis di pelukan kopernya. Malam itu, mereka bukan lagi penghuni Mensyah Menteng. Mereka hanya 2 orang tanpa arah yang harus belajar hidup dari nol, tanpa nama besar, tanpa fasilitas, dan yang paling penting, tanpa aku. 6 bulan telah berlalu sejak badai di gedung pengadilan dan trotoar Menteng itu mereda. Pagi ini, kediamanku terasa berbeda. Sinar matahari yang masuk melalui jendela besar di ruang makan tidak lagi menyinari debu-debu kebohongan. Aku duduk sendirian, menikmati secangkir teh Earl Grey dan sepotong kroasang hangat, sambil membaca laporan tahunan Aruna Group yang menunjukkan kurva pertumbuhan luar biasa. Tanpa kebocoran dana dari tangan Bram, perusahaanku jauh lebih sehat. Aku telah merenovasi total rumah ini. Tidak ada lagi furnitur yang pernah disentuh Bram, tidak ada lagi aroma parfum maskulin yang dulu sering dipamerkannya, dan kamar Arka kini telah berubah menjadi perpustakaan pribadi yang tenang. Aku menghapus setiap jejak keberadaan mereka, seolah-olah 5 tahun pernikahan itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang baru saja kubasuh dengan air suci. Ponselku berdenting. Sebuah pesan dari Maya masuk, melampirkan sebuah artikel berita lokal dari portal daring. Mantan pengusaha logistik dan putranya terjaring razia penertiban di kawasan kumuh. Aku mengklik tautan tersebut. Ada sebuah foto buram yang memperlihatkan 2 sosok pria yang sangat kukenal. Bram tampak jauh lebih tua 10 tahun. Rambutnya memutih dan wajahnya kuyu. Di sampingnya, Arka terlihat mengenakan kaos oblong kusam. Wajahnya yang dulu sombong kini hanya menyiratkan keputusasaan. Kabarnya, setelah terusir dari ruko dan ditolak keluarga besarnya,
Bram mencoba berbisnis kecil-kecilan namun ditipu oleh rekan judinya sendiri. Arka? Dia dikabarkan putus sekolah total karena tidak mampu beradaptasi di sekolah pinggiran yang penuh tekanan. Aku menarik napas panjang, lalu meletakkan ponsel itu di meja. Tidak ada rasa dendam yang tersisa. Yang ada hanyalah rasa lega yang murni. Aku tidak merencanakan kehancuran mereka secara fisik. Aku hanya berhenti menjadi penopang mereka. Ternyata, tanpa topanganku, mereka memang tidak memiliki kaki untuk berdiri sendiri. Selamat pagi, Bu Aruna. Mobil sudah siap. Pak Nanang menyapa dengan sopan. Ia tampak jauh lebih bahagia bekerja sekarang. Mungkin karena tidak ada lagi majikan lain yang sering membentaknya tanpa alasan. Terima kasih, Pak. Hari ini kita ke Panti Asuhan Cahaya Harapan dulu sebelum ke kantor. Ya? Jawabku sambil tersenyum. Hari ini adalah hari peresmian gedung baru di panti asuhan tersebut. Dana yang dulu dicuri Bram untuk membeli Porsche kini telah kembali ke tempat yang seharusnya. Saat aku tiba di sana, puluhan anak menyambutku dengan tawa tulus. Tidak ada dari mereka yang memanggilku sapi perah. Mereka memanggilku Ibu Aruna, dengan binar mata yang penuh rasa terima kasih. Di sana, aku menyadari satu hal penting. Menjadi seorang ibu atau orang tua bukanlah soal hubungan darah, tapi soal tanggung jawab, pengorbanan, dan kasih sayang yang saling menghargai. Arka benar ketika dia bilang aku hanya ibu tiri, karena aku memang terlalu berharga untuk menjadi ibu bagi anak yang tidak tahu cara menghormati manusia lain. Setelah acara selesai, aku berdiri di balkon gedung panti yang menghadap ke arah kota. Aku melihat gedung-gedung pencakar langit, menyadari bahwa salah satunya adalah milikku. Aku adalah wanita yang mandiri, sukses, dan kini benar-benar bebas. Tiba-tiba, seorang pria paruhbaya yang merupakan pengacara yayasan mendekat. Bu Aruna, ada seseorang yang ingin bertemu Anda di gerbang bawah. Katanya namanya Arka. Dia memohon-mohon ingin bicara sebentar saja. Aku terdiam sejenak. Aku melihat ke bawah, ke arah gerbang besi panti asuhan. Di sana, seorang remaja laki-laki dengan pakaian yang tidak lagi modis berdiri dengan bahu merosot. Dia tampak sangat kontras dengan anak-anak panti yang meski sederhana, namun memiliki harapan di mata mereka. Katakan padanya, Pak, ucapku tenang, tanpa menoleh ke bawah. Ibu Aruna sedang sibuk membangun masa depan bagi mereka yang menghargai kesempatan. Dan katakan padanya, orang asing tidak seharusnya mengganggu acara pribadi. Pengacara itu mengangguk dan pergi. Aku tidak melihat ke bawah lagi. Aku tidak ingin melihat penyesalan yang terlambat. Aku sudah memberikan semua yang kubisa selama 5 tahun, dan mereka membalasnya dengan hinaan. Kini, pintu hatiku dan pintu dompetku telah tertutup rapat bagi mereka, untuk selamanya. Aku masuk ke dalam mobil, memberikan instruksi pada Pak Nanang untuk melaju menuju kantor pusat. Di perjalanan, aku membuka laptop dan mulai meninjau rencana ekspansi bisnis ke luar negeri. Hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menoleh ke belakang. Bram dan Arka adalah pelajaran mahal yang harus kubayar untuk menyadari nilai diriku sendiri. Mereka lupa siapa pemilik asli rumah itu, siapa pemilik asli perusahaan itu, dan siapa pemilik asli dari kehidupan yang mereka nikmati. Sekarang, mereka harus belajar hidup dalam bayang-bayang kegagalan mereka sendiri. Sementara aku terus bersinar di bawah cahaya yang kubangun dengan tanganku sendiri. Kereta kehidupanku terus melaju, dan aku tidak lagi membawa beban benalu di dalamnya. Aku Aruna Citra Kirana, dan ini adalah awal dari kejayaanku yang sesungguhnya. Tamat.